Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, sebagai pengingat atau informasi bagi yang belum tahu, ada 5 Rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini kita akan membahas keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya adalah terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang dibaca oleh beliau. Dari peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi Muhammad juga merupakan Rasul terakhir. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, yang artinya adalah penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Ada beberapa kisah keteladanan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Alhamdulillahirobbilalamin. Materinya sudah selesai.
Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi dan juga meneladaninya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.